perkenalkan nama saya Vini Mardia Soprani. Saya mahasiswa Prodi Bahasa Inggris semester 2 di Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang linguistik, sebuah cabang ilmu yang sering dianggap rumit dan teoritis. Padahal sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita akan membongkar apa itu linguistik, cabang-cabangnya, bagaimana kita menggunakannya tanpa sadar, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan kenapa ilmu ini penting di masa kini dan masa depan. Dijamin setelah kalian menonton video ini, kalian akan menyadari bahwa kalian sendiri sebenarnya sudah menjadi seorang linguis sejak kecil tanpa kalian sadari. Bayangkan, hidup tanpa bahasa, kita tak bisa meminta tolong, tidak bisa menyampaikan perasaan, bahkan tidak bisa memahami siapa diri kita. Setiap hari kita bicara, mendengar, membaca, dan menulis. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana semua itu bisa terjadi? Apa yang membuat kita bisa memahami satu sama lain hanya lewat kata-kata? Nah, jawabannya ada dalam linguistik, ilmu yang mempelajari bahasa secara mendalam. Di video ini kita akan menjelajahi bagaimana linguistik hadir dalam hidup kita tanpa kita sadari. Dari hal-hal kecil seperti logat saat berbicara sampai teknologi canggih yang bisa mengerti suara kita. Yuk kita mulai petualangin ini karena ternyata bahasa tidak sesederhana yang kita kira. Oke, kali ini saya akan membahas apa itu linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa, bukan hanya tentang tata bahasa, tetapi juga tentang bagaimana bahasa itu terbentuk, digunakan, dipahami, dan berubah. Linguistik adalah gabungan dari pengamatan, analisis, dan pemahaman tentang struktur dan fungsi bahasa, baik lisan maupun tulisan, dari berbagai sudut pandang. Ilmu ini menjawab pertanyaan seperti bagaimana bayi bisa mulai berbicara, kenapa setiap daerah punya logat yang berbeda, apa perbedaan kata bisa, racun vs bisa mampu, kenapa bahasa selalu berubah setiap generasi. Mengapa linguistik itu penting? Bahasa adalah inti dari komunikasi manusia. Tanpa bahasa, tidak ada pendidikan, tidak ada hukum, tidak ada hubungan sosial, dan bahkan tidak ada budaya. Linguistik membantu kita memahami bagaimana komunikasi terjadi, bagaimana kesalahan bisa muncul dalam komunikasi, bagaimana bahasa memengaruhi cara berpikir, dan bagaimana teknologi bisa memahami kita seperti Siri, Google Assistant, ChatGPT. Nah, cabang-cabang linguistik, kali ini saya akan bahas tentang cabang-cabang linguistik ya. Yaitu yang pertama fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi bahasa diproduksi dan didengar. Fonologi mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Contohnya, mengapa S dan sh terdengar berbeda? Kenapa penutur bahasa Jepang sulit membedakan L dan R? Fonetik juga menjelaskan kenapa bayi mulai mengoceh dulu sebelum bisa berbicara. Dan yang kedua, morfologi. Morfologi adalah studi tentang struktur kata. Contohnya, bermain. Satuan kata dari ber dan main. Jadi, bermain. Kemudian, menuliskan. Yaitu satuan kata dari tulis, dan jadilah kata menuliskan. Bahasa Indonesia sangat kaya dengan afiks, seperti awalan, akhiran, sisipan, dan gabungan kata. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat. Contohnya, saya makan nasi, itu kata yang benar. Kata yang salah, makan saya nasi, itu kata-kata itu membuat kita kebingungan. Tanpa aturan sintaksis, kita tidak akan bisa memahami makna kalimat secara tepat. Dan yang keempat, semantik. Semantik itu adalah ilmu tentang makna. Contohnya, bisa ular versus bisa naik motor. Yang pertama, bisa ular itu artinya racun. Yang satu lagi, bisa naik motor artinya mampu, yaitu dia mampu naik motor. Kita juga belajar bahwa makna bisa berubah tergantung konteksnya.
Yang kelima, pragmatik. Mempelajari makna dalam konteks sosial. Contohnya, kalau seseorang berkata, "Kok berantakan banget sih meja kamu?" Itu bisa berarti dia menyindir atau ingin kamu beresin, bukan cuma mengomentari. Pragmatik melibatkan intuisi sosial. Dan yang keenam, sosiolinguistik. Sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Contohnya, logat Pontianak versus logat Medan. Bahasa formal saat wawancara kerja versus bahasa santai di tongkrongan. Terus psikolinguistik dan neurolinguistik. Psikolinguistik adalah hubungan bahasa dan pikiran, sedangkan neurolinguistik adalah hubungan bahasa dan otak. Contohnya, mengapa anak kecil belajar bahasa lebih cepat daripada orang dewasa? Apa yang terjadi ketika seseorang stroke dan kehilangan kemampuan bicara? Masuk ke materi selanjutnya, yaitu bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, logat dan dialek. Bahasa Indonesia digunakan dari Sabang sampai Merauke, tapi logatnya berbeda-beda. Contohnya, orang Pontianak ngomong kalau mau bilang kamu udah makan atau belum, orang Pontianak itu bilang kau udah makan belum. Kalau orang Jawa mau nanya kamu udah makan belum, itu nanyanya kowe wis mangan durung. Kalau orang Betawi mau nanya kamu udah makan belum, itu nanyanya lu udah makan belum. Ini bukan salah, ini menunjukkan kekayaan linguistik Indonesia. Nah, yang kedua, bahasa anak muda. Anak muda menciptakan istilah-istilah baru. Contohnya, kata-kata anak muda nih. Gaskeun, receh, besti. Bahasa ini disebut slang dan selalu berkembang. Yang ketiga, kode mixing dan kode switching. Kita sering campur-campur bahasa. Aku udah prepare, tapi tetap anxious nih. Ini biasa dalam komunitas bilingual atau multilingual dan bukan tanda salah kaprah, tapi bagian dari studi linguistik modern. Yang kelima, bahasa dan teknologi. Linguistik juga ada di balik Google Translate, subtitle otomatis, Siri, Alexa, ChatGPT, mesin deteksi spam, dan pencarian Google. Semua itu butuh ilmu linguistik untuk bisa memahami bahasa manusia. Yang keenam, bahasa di dunia pendidikan. Anak-anak belajar bahasa lebih alami daripada orang dewasa. Guru bahasa harus tahu cara kerja, struktur kalimat, makna kata, dan perbedaan gaya bahasa. Bahasa juga membentuk cara berpikir siswa. Bahasa sebagai cerminan budaya dan diri. Bahasa itu adalah identitas. Dari cara seseorang berbicara, kita bisa menebak dari mana daerah asalnya, berapa usia atau generasinya, status sosialnya, bahkan kadang gender atau ideologinya. Terus selanjutnya, masa depan linguistik. Di masa depan, ahli linguistik akan semakin dibutuhkan karena dunia makin global, butuh penerjemah dan interpreter. Bahasa daerah mulai terancam punah, perlu dokumentasi bahasa. Teknologi butuh manusia yang bisa mengajari mesin memahami bahasa. Jadi, linguistik bukan sekadar teori di buku. Linguistik adalah cermin dari kehidupan manusia, komunikasi budaya, dan bahkan teknologi. Kita bisa memahami dunia lebih baik jika kita memahami bahasa. Dan dengan memahami linguistik, kita juga sedang memahami diri sendiri. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Semoga kalian jadi semakin sadar bahwa ilmu linguistik itu tidak membosankan, malah sangat berguna dan melekat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ya. Sampai ketemu di pembahasan linguistik lainnya.